Cyberbullying ini adalah tindakan penindasan atau penistaan yang dilakukan di lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya ada pengertian dari Riuskina, Junita, dan Susito yang mendefinisikan bullying di sekolah adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh siswa yang memiliki kekuasaan lebih terhadap siswa yang memiliki kekuasaan yang lebih lemah, dan ini biasanya dilakukan secara berulang-ulang, secara terus-menerus dengan tujuan untuk menyakiti siswa yang lebih lemah tersebut. Nah, school bullying ini atau bullying yang terjadi di sekolah ini dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama itu ada kontak fisik langsung. Nah, kontak fisik langsung ini biasanya dilakukan oleh pelaku bullying yang bertujuan untuk menyakiti fisik dari korban bullying tersebut. Nah, tindakan yang termasuk ke dalam kontak fisik langsung ini adalah seperti menggigit, mendorong, menjambak, menendang, menjegal, dan hal-hal yang dapat melukai korban bullying tersebut. Nah, yang kedua itu ada kontak verbal langsung. Nah, kontak verbal langsung ini dilakukan pelaku bullying untuk mengintimidasi korban bullying agar korban bullying tersebut takut terhadap pelaku bullying. Nah, yang termasuk dalam kontak verbal langsung itu adalah seperti mengancam, mempermalukan, atau memanggil korban bullying dengan nama istilah atau disebut dengan helingan. Nah, terus yang ketiga itu ada perilaku nonverbal langsung. Di perilaku nonverbal langsung ini pelaku bullying melakukan suatu tindakan yang secara sengaja untuk mengintimidasi korban bullying tersebut, seperti contohnya menatap dengan tatapan sinis atau menjulurkan lidah atau memandang korban bullying tersebut dengan tatapan yang merendahkan. Nah, yang keempat ini adalah perilaku nonverbal tidak langsung. Perilaku nonverbal tidak langsung ini dilakukan dengan cara dia bertindak tidak langsung terhadap korbannya, tetapi dia bertindak di lingkungan sekitar korban, seperti dia mendiamkan korban tersebut, lalu memonopoli teman-teman korban agar korban tidak memiliki teman lagi. Lalu yang kelima itu adalah perlakuan atau kategori bullying yang paling merisaukan, yaitu tentang pelecehan seksual. Ini adalah kasus bullying yang berat. Nah, untuk permasalahan sendiri ini, yang pertama ini bisa diakibatkan dari anak memiliki kontrol diri yang rendah. Nah, anak yang memiliki kontrol diri yang rendah itu nantinya akan menimbulkan dua kemungkinan. Yang pertama, anak menjadi pelaku dari kasus bullying, atau yang kedua itu adalah anak menjadi korban dari perilaku bullying. Nah, biasanya anak yang memiliki kontrol diri, mudah emosi, mudah amarah, dan kuat terhadap kekerasan itu biasanya lebih condong nantinya akan menjadi pelaku dari bullying. Sedangkan nanti anak yang memiliki rasa percaya diri yang rendah, lalu bersifat individualis, dia tidak mau bersosialisasi dengan orang lain, maka dia cenderung akan menjadi korban bullying. Lalu yang kedua itu adalah keluarga permisif. Seperti kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Biasanya anak akan mencontoh perilaku orang tua di dalam keluarganya. Nah, biasanya keluarga permisif ini akan khususnya orang tua itu akan melakukan tindak-tindak kekerasan, sering bertengkar, yang akhirnya menimbulkan pemikiran di sang anak bahwa tindak kekerasan itu benar dan dia boleh melakukan tindak kekerasan. Maka dari itu biasanya pelaku bullying ini berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Lalu yang ketiga itu adalah teman sebaya menjadi supporter atau penonton. Di sini saya menyebutnya sebagai pelaku tidak langsung bullying. Kenapa? Karena biasanya dengan adanya supporter, dengan adanya penonton yang hanya penonton tanpa mau memberhentikan pelaku bullying tersebut, maka pelaku bullying tersebut akan merasa bahwa tindakan dia benar dan dia akan terus melakukan itu, sehingga korban bullying akan semakin ditindas oleh pelaku bullying. Yang keempat itu ada sekolah. Nah, sekolah di sini itu berperan penting dalam kasus bullying di sekolah, karena biasanya jika tidak ada kebijakan yang pasti atau kebijakan yang tegas dari pihak sekolah untuk menghukum pelaku dari bullying ini, maka pelaku bullying ini akan merasa bahwa dia bebas melakukan apapun yang dia mau karena tidak ada kebijakan yang pasti atau kebijakan yang tegas. Nah, selanjutnya itu ada cyberbullying. Nah, cyberbullying adalah penindasan atau penistakan yang dilakukan menggunakan media sosial. Next. Oke. Nah,
website UNICEF yang mengatakan bahwa cyberbullying adalah tindakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain dengan memanfaatkan atau menggunakan media sosial atau media elektronik. Nah, di sini itu biasanya orang-orang menyerang orang yang dirasa tidak mampu untuk melawan tindakan yang dihadapinya. Next. Nah, contoh perilaku cyberbullying itu sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya akan merangkumnya menjadi 6. Yang pertama itu ada menyebarkan kebohongan tentang seseorang. Nah, di sini itu biasanya pelaku bullying akan menyebarkan foto dan mempermalukan orang tersebut menggunakan fotonya, sehingga nantinya akan timbul hoax atau informasi palsu mengenai korban bullying tersebut. Nah, yang kedua itu adalah mengirim pesan atau ancaman yang menyakiti melalui chatting room. Nah, di sini biasanya orang akan mengirimkan pesan yang kurang berkenan atau yang kurang sopan terhadap korban bullying. Nah, yang ketiga ini adalah trolling. Sebenarnya trolling itu sama dengan poin kedua, tapi biasanya di Indonesia itu trolling digambarkan sebagai seseorang yang sengaja membuat akun palsu untuk mengadu domba antar seseorang atau antar kelompok. Nah, biasanya dia menggunakan akun palsu dengan identitas orang lain, sehingga nantinya jika yang terkena bullying itu adalah orang yang dia gunakan sebagai akun palsu. Lalu yang keempat itu adalah menyamar atau membuat suatu grup yang disengaja untuk menyebarkan kebencian. Nah, biasanya ini digunakan oleh orang-orang, jadi dia membuat grup khusus menebar kebencian terhadap seseorang. Nah, lalu yang kelima ini ada mengucilkan atau mengecualikan. Contoh kasusnya adalah misalnya di kelas tersebut ada A, B, C, dan D. Nah, yang diajak untuk masuk ke grup chat tersebut itu hanya A, B, dan C, sedangkan D ini dikecualikan atau dikucilkan. Nah, itu termasuk ke dalam kasus bullying. Yang keenam itu adalah memaksa anak-anak agar memposting video-video atau konten-konten seksual. Ini juga termasuk ke dalam cyberbullying. Nah, di Indonesia sendiri, menurut data dari KPAI, di Indonesia sendiri semenjak 9 tahun yang lalu itu ada sekitar 37.381 kasus bullying yang dilaporkan. Nah, ini adalah kasus yang dilaporkan. Masih banyak kasus yang belum dilaporkan karena korban merasa takut dan merasa percuma kalau dia melaporkan kasus bullying yang ia terima. Maka dari itu, sudah senantiasanya seharusnya pemerintah harus membuat dasar hukum yang tegas, dasar hukum yang jelas untuk melindungi para korban bullying. Nah, untuk dampak bullyingnya ini ada tiga dampak. Yang pertama adalah dampak untuk korban. Nah, dampak untuk korban ini sendiri itu bisa menimbulkan depresi atau marah ya. Nah, dengan depresi, dengan korban yang depresi, dengan korban yang merasa bahwa dirinya itu selalu kalah, selalu ditindas, bisa saja menimbulkan suatu tindakan yang agresif dari korban, seperti misalnya dia memutuskan untuk self harm, menyakiti diri sendiri, ataupun dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, selain itu juga bisa membuat korban itu nilai akademisnya itu semakin turun. Itu juga bisa, selain itu juga bisa membuat kecerdasan korban semakin turun. Nah, untuk pelaku sendiri itu cenderung bersifat agresif. Dia biasanya karena terlalu biasa melakukan tindak kekerasan, akhirnya dia merasa bahwa kekerasan itu diperbolehkan, sehingga dia dalam kesehariannya dia selalu bersikap kasar. Lalu yang ketiga itu adalah supporter atau penonton. Karena mereka biasa menonton tindak bullying, mereka akan berasumsi bahwa tindakan bullying atau tindakan kekerasan penindasan yang dilakukan oleh temannya itu diperbolehkan. Maka dari itu mereka adalah orang yang paling berkemungkinan untuk menjadi pelaku bullying selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah solusi mengatasi permasalahan bullying. Yang pertama itu adalah pencegahan melawan anak. Di sini anak usia dini mulai dididik untuk diberitahukan bahwa tindak kekerasan, penindasan, menyakiti orang lain itu salah, sehingga nantinya jika anak sudah besar, dia akan tahu mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Lalu yang kedua itu adalah pencegahan melalui keluarga. Di sini keluarga berperan penting untuk memberikan contoh hubungan antara manusia, hubungan antar individu, sesuatu yang harmonis, sehingga nantinya anak akan menerapkan hal tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu yang ketiga itu adalah pencegahan melalui sekolah. Nah, pencegahan melalui sekolah ini dilakukan oleh sekolah, di mana sekolah berperan penting untuk mendidik dan mengawasi anak agar bisa menjadi individu yang bertanggung jawab, memiliki etika yang baik, sehingga
nantinya akan bermanfaat di masyarakat dan tidak akan melakukan perilaku yang menyimpang seperti bullying contohnya. Lalu yang keempat itu adalah pencegahan melalui masyarakat. Di sini masyarakat harus bisa atau harus berani untuk menghentikan perilaku bullying yang terjadi di depan mata dia. Makanya di sini masyarakat juga harus tidak boleh hanya bertindak sebagai supporter atau penonton, tapi juga harus berani untuk menghentikan tindakan bullying yang dilakukan oleh seseorang. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada yang memiliki pertanyaan, bisa langsung tanyakan saja ke media sosial saya, bisa melewati Instagram, Twitter, ataupun WhatsApp. Saya tunggu pertanyaannya. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kembali lagi bersama saya Aulia Kiki, di mana pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah dikirimkan oleh teman-teman melalui pesan WhatsApp setelah kemarin saya membagikan video presentasi saya mengenai bullying kepada teman-teman sekalian, dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan dari Zulfikar Prasetyo. Baik, untuk pertanyaan dari Zulfikar Prasetyo ini saya artikan Zulfikar ini sebagai penonton atau supporter dari tindak bullying yang menyaksikan tindak bullying yang ada di depannya. Jadi bagaimana cara kita untuk menghentikan tindak bullying? Yang pertama itu hal yang paling penting yang harus kalian lakukan adalah kalian harus berani mengambil tindakan. Karena sebenarnya yang ingin menghentikan tindak bullying itu tidak hanya kalian, tapi juga orang-orang yang menonton atau menyaksikan tindak bullying tersebut. Hanya saja orang-orang tersebut tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan, sehingga mereka hanya dapat menyaksikannya saja. Maka dari itu Anda sebagai penonton atau sebagai supporter dari bullying, kalian harus berani mengambil tindakan untuk menghentikan hal tersebut. Karena jika misalnya sudah ada yang mengawali, maka orang-orang di sekitarnya juga akan ikut menghentikan tindakan bullying yang ada di depannya tersebut. Nah, selain itu kalian juga bisa berpura-pura menjadi kenalan dari si korban bullying itu, entah itu sanak saudara maupun teman terdekatnya, sehingga itu akan membuat pelaku ketakutan dan merasa bahwa si korban bullying ini tidak hanya sendiri. Maka dari itu Anda bisa mengaku-ngaku sebagai teman dekat atau sanak saudara dan orang yang dikenal oleh si korban bullying ini gitu. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, hal yang ketiga yang bisa kalian lakukan itu jika misalnya kalian sudah melakukan percobaan tindakan untuk menghentikan tindak bullying yang ada di depan kalian namun tidak berhasil, maka kalian bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib maupun pihak berwenang. Nah, kalau misalnya tindak bullying tersebut terjadi di lingkungan sekolah, kalian bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak sekolah. Tapi jika misalnya kalian tindak bullying yang kalian saksikan itu berada di luar lingkungan sekolah gitu, nah itu kalian bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib seperti polisi dan KPAI. Nah, selain itu, seandainya tindak bullying yang kalian lihat itu ada di sosial media gitu, yang termasuk cyberbullying, kalian bisa ikut untuk mereport atau memblok atau melaporkan akun yang melakukan tindak bullying tersebut, sehingga nantinya akun si pembuli ini akan hilang dari sosial media dan tidak bisa melakukan tindak bullying lagi. Nah, yang kedua itu ada pertanyaan dari Salsabila Jannah. Baik, untuk pertanyaan dari Salsabila Jannah ini adalah apakah perlu memberikan sanksi bagi pelaku bullying dan sanksi seperti apa yang akan diterima oleh si pelaku bullying ini. Nah, jawabannya tentu saja perlu ya, karena biar bagaimanapun juga tindak bullying itu salah dan tidak diperbolehkan. Jadi memang perlu untuk melakukan atau memberikan sanksi dari pelaku ini. Nah, untuk sanksinya sendiri di Indonesia itu sudah ada beberapa undang-undang yang mengatur atau melandasi hukum untuk memberikan sanksi dari pelaku bullying ini. Contohnya saja untuk pasal
untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, di mana dalam undang-undang tersebut diatur siapapun yang menempatkan atau membiarkan atau ikut serta dalam melakukan tindak kekerasan terhadap seorang anak, maka dia akan dikenai hukuman atau terancam hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar 72 juta. Nah, selain itu juga ada Undang-Undang Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang juga mengatur atau melandasi hukum untuk memberikan efek jerah kepada si pelaku atau si perundung tersebut. Nah, selain itu, kebanyakan masyarakat kita itu akan melakukan sanksi sosial kepada si pelaku bullying ini. Namun, saya tidak menyarankan Anda untuk melakukan sanksi tersebut. Kenapa? Karena sama saja jika misalnya kita melakukan sanksi sosial yang cenderung mengucilkan atau cenderung melakukan tindak bullying balik, itu sama saja kita melakukan bullying secara tidak langsung, meskipun kita melakukan hal tersebut untuk memberikan sanksi dari si pelaku, tapi tetap saja hal tersebut itu salah dan saya tidak menyarankan hal tersebut. Lebih baik kita langsung melaporkan tindak bullying itu atau biarkan pihak berwenang yang memberikan sanksi kepada si pelaku bullying. Lalu ada pertanyaan dari Taskia Rahma. Untuk pertanyaan dari Taskia, harus kita lakukan jika mengalami bullying atau korban bullying. Jadi saya artikan bahwa kita itu sebagai korban bullying, bagaimana cara kita menghentikannya. Nah, cara kita sebagai korban bullying untuk menghentikan tindak bullying yang terjadi pada kita, yang pertama itu kita harus berani. Berani adalah kunci dalam menghentikan tindak bullying. Jadi meskipun pelaku bullying itu memiliki status sosial yang lebih tinggi atau mungkin memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari kita, kita tetap harus berani bilang bahwa apa yang dilakukan pelaku bullying ini salah dan tidak boleh mengulanginya lagi gitu. Meskipun kebanyakan yang orang yang berani mengatakan hal tersebut itu sangat sedikit. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang berani mengatakan bahwa hal tersebut salah. Nah, hal selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah kita bisa bercerita kepada orang-orang terdekat kita, entah itu sanak saudara maupun teman terdekat kita, bahwa kita mengalami tindak bullying, agar kita itu bisa dibilang berlindung atau mendapat tempat perlindungan oleh teman-teman atau sanak saudara kita. Nah, hal selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang atau KPAI bahwa kita mengalami tindak bullying, agar kasus bullying yang menimpa kita itu dapat diproses. Meskipun biasanya jika kita melaporkan ini kepada pihak berwajib itu akan memakan waktu yang cukup lama karena akan dilakukan penyelidikan dan segala macam, tapi bukan berarti tidak akan diproses ya, tetap diproses, cuman memang akan lama waktunya. Tapi ini adalah cara paling efektif. Kenapa? Karena si pelaku bullying ini bisa langsung mendapatkan hukuman. Nah, selain itu, kalian kalau misalnya mendapatkan atau menjadi korban bullying di sosial media, kalian bisa melakukan mereport akun atau memblokir akun dari si pelaku bullying tersebut. Dengan begitu, maka akun dari si pelaku bullying ini akan hilang dari sosial media dan akan berhenti untuk melakukan tindak bullying. Meskipun tidak jarang si pelaku bullying ini, meskipun akunnya sudah hilang dari aplikasi sosial media tersebut, dia akan membuat akun baru dan akan mengulangi tindakan tersebut. Cuman untuk melakukan pencegahan atau melakukan tindakan yang cepat untuk menghentikan si pelaku bullying ini adalah kita bisa mereport atau memblokir akun sosial media tersebut. Seandainya ada lagi gitu yang membuli kita melalui akun sosial media, kita bisa melakukan report dan blok lagi, atau istilahnya zaman sekarang itu R&B, secara terus menerus. Jadi kalau misalnya ada lagi ya kita report, kita blok lagi. Dengan begitu kita akan mendapatkan kedamaian tersendiri gitu. Jadi tidak ada lagi orang-orang iseng yang senang melakukan cyberbullying kepada kita gitu, kepada akun kita. Nah, ya. Baik, sekian
jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.